Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, selalu ada saja ruang dan waktu yang harus kita siapkan untuk Tuhan. Dengan alasan apapun, di tengah-tengah kemampuan manajemen waktu yang dimiliki oleh manusia, tetapi Tuhan yang memberikan seluruh ruang dan waktu itu kepada kita. Maka tidak boleh tidak, kita harus kembali memberikan itu kepada Dia. Saya akan membacakan firman Tuhan yang akan dibantu oleh Bapak Pendeta Tarigan. Karena ini agak panjang, 12 ayat. Mungkin saya tidak akan terangkan semua itu, tetapi saya ingin saudara-saudara dan kita sekalian melihat kebenaran. Satu kebenaran yang termaktub dalam Alkitab ini untuk menjadi pedoman kerohanian kita, terutama hamba-hamba Tuhan. Dari Yesaya pasal ke-58 ayat 1 sampai 12. Mari kita dengarkan bersama. Tes dicoba. Dicoba, tes, dikuatkan lagi. Tes, dicoba, 1. Ya, demikian firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalan-jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat, menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Oke, baik. Nanti kita sambung lagi. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, selalu ada saja pertanyaan teologis yang diajukan oleh manusia kepada Allah. Dalam satu hal manusia itu menganggap bahwa ibadah dan agama itu adalah sebuah kepastian. Tapi dalam hal yang lain, Allah melihat bahwa hubungan antara manusia dengan ibadah kepada Allah itu adalah sebuah relativitas. Suatu sistem integrasi yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Artinya sesuatu akan menjadi terjadi oleh karena sesuatu yang lain. Dan sesuatu akan menjadi buah oleh karena perkembangan yang lain. Dosa kita kepada Tuhan hanya diampuni oleh Allah jikalau kita mempunyai kemampuan untuk saling memaafkan, saling mengampuni. Nah, Yesus mengajarkan, lakukan hal yang praktikal. Sesa madusanami songo panesanami di dosa nomor dosa Tuhan. That's practical. Sesuatu yang kau harus lakukan di dalam ruang dan waktu. Bukan sesuatu yang harus sekedar kau pikirkan, kau rencanakan, kau bayangkan. Tetapi sesuatu yang harus kau lakukan.
Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, orang ini bertanya, kenapa sih Allah itu tidak efektif? Sehingga Eropa meninggalkan Allah. Mereka menganggap doa itu hanya sekedar basa dan basi yang distimulasi oleh tokoh-tokoh agama untuk membuat sebuah keinginan, kerinduan kepada Tuhan itu, dan itu akan mengikat mereka. Nah, tokoh-tokoh agama pun tidak punya jawaban untuk itu. Dan firman Tuhan ini mengatakan, secara de jure, secara legalisme, secara metodikal, mereka ini berbuat benar. Mereka mencari Allah. Mereka merindukan hadiratnya dengan berbagai cara. Mereka mewujudkan kerinduan-kerinduan ini. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Tapi Tuhan membuat sebuah pertanyaan, mengatakan, kenapa? Kenapa doa kami engkau tidak dengarkan? Kenapa puasa kami engkau tidak apresiasi? Kenapa kebajikan perbuatan kami tidak engkau bayar balik kepada kami? Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan, setiap kenapa itu dijawab oleh Tuhan nantinya. Oke, teruskan. Ayat 4. Ya, udah kedengaran. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Saudaraku yang kasih sama Tuhan, Allah tidak pernah menafikan bahwa ada puasa di sana. Allah tidak pernah menafikan bahwa ada ibadah di sana. Dan tidak satu orang pun termasuk yang beribadah mengatakan ini bukan ibadah. Tetapi ibadah itu tidak nyambung, tidak terkoneksi dengan kemauan, kehendak, kerinduan ibadah itu sendiri. Puasa mereka itu bukan sebuah dupa yang harum yang naik ke sorga. Bagaikan perbedaan dua persembahan atau kurban yang dilakukan oleh Abel dan dilakukan oleh Kain. Dua-duanya adalah kurban kepada Allah. Dua-duanya adalah sesuatu yang keluar dari apa adanya mereka. Tapi satu ditolak dan satu diterima. Dalam kerajaan sorga, kuantitas tidak selalu terapresiasi dengan baik. Kualitas menjadi bagian yang terpenting dari penilaian-penilaian sorgawi kepada setiap ibadah yang kita lakukan kepada Dia. Setiap kebaktian yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Allah berkata, kamu berpuasa itu betul. Itu ibadah. Atau mungkin kita bungkus dengan selebrasi. Atau kita mungkin bungkus dia dengan kata-kata kekudusan. Kita bungkus dia dengan air mata yang kita dorong secara psikologis. Karena saya bisa nangis melihat orang menangis tanpa tahu apa alasannya saya menangis. Kecuali saya mempunyai empati sehingga saya menangis.
Itukah ibadah? Dan Tuhan berkata kepada dia bahwa sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah. Sesungguhnya kamu berkelahi serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena, dengan caramu berpuasa seperti sekarang inikah. Suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Artinya saudaraku yang kekasih sama Tuhan, tidak ada bedanya bagi orang lain kau berpuasa atau tidak berpuasa. Sama saja. Tidak ada dampak yang jelas kepada orang lain apakah kau berpuasa atau tidak berpuasa. Nah, Allah sedang mencoba mengatakan, kalau orang yang berpuasa itu, maka orang akan tahu dia berpuasa. Dari apa? Mereka mendapatkan dampak yang hebat, yang luar biasa. Sehingga tanpa kau menyatakan engkau berpuasa pun, orang tahu bahwa engkau sedang berpuasa. Karena melihat perbedaan. Melihat hasil. Melihat dampak. Melihat pengaruh dari puasamu itu. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, firman Tuhan ini mencoba untuk mengkoreksi hidup kita sebagai gereja yang seharusnya mempunyai dampak kepada mereka. Kalau Yesus mengatakan pohon itu selalu kita kenal dari buah yang dibuahkannya. Jadi pohon itu tidak hanya kita kenal dari rindangnya, daun-daun, montoknya, pokok dari pohon itu, dan hijaunya warna dari daun-daunnya. Tetapi Yesus katakan, maka kualitas daripada pohon itu hanya dapat ditunjukkan dari buah-buah. Allah ingin sesuatu yang praktikal dalam hidup. Allah ingin menghubungkan segala sesuatu yang bersifat ibadahnya, yang bersifat kebaktian, yang bersifat penyembahan dengan perbuatan praktikalmu pada waktu engkau tidak melakukan ibadah. Artinya saudaraku yang kekasih sama Tuhan, menilai seseorang itu bukan di dalam gereja, tetapi di dalam rumahnya. Seperti apa dia di rumahnya, maka di sanalah engkau akan kenal orangnya. Tapi seperti apa dia di dalam gereja, di dalam ibadah, dalam kebaktian, itu tidak akan penilaian yang sempurna tentang siapa dia. Diperlukan hal-hal yang praktikal dalam hidup kita, yang kau praktekkan dalam hidup, terhadap suamimu, terhadap istrimu, terhadap anak-anakmu, terhadap orang tuamu, terhadap cucu-cucumu, terhadap pendetamu, terhadap guru Injilmu, terhadap sintuamu, terhadap jemaatmu yang muda, terhadap jemaatmu yang tua, terhadap jemaatmu yang kaya, dan terhadap jemaatmu yang miskin, terhadap yang mempunyai keluarga besar atau kepada janda dan duda. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, pikirkan itu di dalam jemaatmu itu. Bagaimana semua doamu itu dibungkus oleh dupa yang sangat wangi. Dan dupa yang sangat wangi ini adalah perbuatan-perbuatan praktikal. Teruskan. Sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepada kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Enggak, lapik tidur. Pertanyaan, lapik tidur? Diulangi. Dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur.
Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Berpuasa mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Saudaraku yang kasih sama Tuhan, kita mencoba ibadah kita sehebat mungkin, seluar biasa mungkin, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Dari sejak tahun 70-an, pada waktu karismatika muncul di dunia ini dan berada menyebar kemana-mana, maka unsur selebrasi itu menjadi sesuatu yang sangat dominan dalam kehidupan kegerejaan. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dan itu bukan sesuatu yang salah, itu adalah sesuatu yang baik. Tapi selebrasi untuk selebrasi, saudaraku yang perayaan untuk perayaan, menjadi tidak masuk ukuran kepada Tuhan, kepada sorga untuk menilai apakah selebrasi ini baik, apakah selebrasi ini acceptable. Because the kingdom of God want to investigate what is behind this celebration system. Apa yang melatar belakangi puasamu? Apa yang melatar belakangi pemberianmu? Apa yang melatar belakangi pelayananmu? Apa yang melatar belakangi semua kemampuan khotbahmu? Kita membuat sedramatisir mungkin. Membuat abu-abu dan ditaruh di kepala kita sebagai tanda kita ini sedang berkabung. Menundukkan kepala kita rendah-rendah seperti rumput gelagah, sehingga orang tahu bahwa kita memang sedang beribadah. Kita memang sedang orang Kristen. Kita memang adalah orang pengikut Yesus yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, sungguhkah itu? Sungguh itu yang kau maksud? Apakah engkau bisa mencoba menarik perhatian Tuhan dengan melakukan itu saja? Saudaraku, teruskan. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Saudaraku, puasa yang kuingini, kata Tuhan, bukanlah puasa celebration. Bukan puasa yang kita dramatisir sehingga kita menjadi Kristen yang hebat, Kristen yang luar biasa, yang kualitasnya lebih tinggi daripada gereja yang lain. Tapi Tuhan ingin mencari sampai ke dapurmu. Tuhan ingin memeriksa produksi ini sampai kepada pabrikmu. Bagaimana engkau merekayasa ini di dalam pabrik? Apakah engkau mempunyai mesin-mesin yang baik? Apakah engkau mempunyai kualitas yang baik untuk semua produk-produk yang kau sedang hasilkan ini? Artinya sepertinya Yesus atau Tuhan itu menjadi pembeli yang sangat nyelimet, pembeli yang sangat rewel, memeriksa semua isi dari obat itu terbuat dari apa, dampak yang dihasilkan kalau engkau minum obat itu. Saudaraku yang dia bukan pembeli iklan, saudaraku, dia tidak pernah ditipu oleh iklan. Dia tidak pernah ditipu oleh drama. Dia tidak pernah ditipu oleh acting. Saudaraku yang kasih sama Tuhan, dia ingin lebih jauh melihat apa yang kau lakukan itu. Dia menginginkan memeriksa hal-hal yang praktikal yang kau lakukan dalam hidupmu. Hal-hal yang praktikal
yang dikembangkan, diangkat ke permukaan oleh gereja itu. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dia berkata, bukan berpuasa yang kau hendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kekelaman 5. Anda puasamu jalin terus, tapi sifat kelalimanmu jalan terus. Ada sebuah negara yang dasarkan kepada kekristenan. Hampir 100% mereka adalah Kristen. Tetapi ketika mereka dalam gereja, maka kekristenan itu nyata betul. Kita sebagai hamba Tuhan pun bangga melihat ada negara yang 100% Kristen dan memuji-muji Tuhan, menyembah-nyembah Allah. Tapi ketika mereka keluar daripada gereja itu, mereka menganut suatu sistem yang bertolak belakang dengan keinginan Allah. Karena mereka menganut apartheidisme. Mereka menjunjung tinggi rasisme. Ada 3 macam warga negara di sana. 1 warga negara Barat, Inggris, Belanda, dan kulit putih. 2 warga negara Asia, dan 3 warga negara Negro atau Afrika. Ketiga ini tidak boleh mempunyai satu kesamaan. Dan tidak boleh satu restoran. Restoran Negro lain, restoran Asia lain, restoran orang Barat lain. Tapi 3-tiganya masuk di dalam selebrasi ibadah yang baik, yang luar biasa. Tapi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, puasa mereka ini, seperti firman Tuhan katakan tadi, engkau tetap saja menyuruh-nyuruh, memaksa-maksa buruh-buruhmu bekerja, sementara engkau tidak bekerja karena engkau puasa. Kau berhenti dari seluruh pekerjaan. Sebagai orang Israel, kau berhenti untuk berpuasa, tetapi pekerjaanmu tetap dilaksanakan oleh buruh-buruhmu. Artinya puasa mereka tidak menghentikan mereka bernafsu kepada uang itu. Tidak menghentikan ketamakan mereka kepada uang itu. Ibadah jalan terus, ketamakan jalan terus. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Tuhan ingin mengkoreksi gereja. Kita bukan orang yang sempurna, tapi kita berusaha untuk disempurnakan oleh Tuhan. Kita mau disempurnakan oleh Allah. Paulus mengatakan, daung nak kudok nak suku takupi aleom menahulahon utadikom menadipudik hubupus dapat jolo dapat pandang setujuan upah monangan napi naradeni Kristus ideal. Artinya saudaraku, saya tidak katakan saya sempurna. Saya pun tidak akan pernah mengatakan saudara sempurna. But what we can do in this life, you have an effort to do such thing practically in your own life. Bagaimana kita berkhotbah tentang kasih dari Kristus di kayu salib, sementara kita membenci saudara-saudara kita. Sementara kita mempunyai kelaliman yang tersembunyi. Saya tidak suka lihat itu pendeta. Kalau bisa kita pecat saja, selesai persoalan. Setinggi itulah nilai kependetaan kita. Pendeta Okto pernah mengatakan kepada saya tentang seseorang.
Dia berkata, aku sangat tidak suka melihat orang itu. Sifat-sifatnya lain sebagai sifat. Saya bilang, kita berdoa. Dan kita berikan ruang dan waktu Tuhan bagi dia. Ada mic. Mic yang lain, jangan itu. Mic harga 7 juta. Tes. Tes. Tolong. Bagus sekali. Tes. Hah? Udah bisa nih. Oke. Kalau bisa monitornya dikeraskan dikit supaya saya bisa atur saya punya suara, ya. Maaf saja nih suara saya sudah habis. Monitoringnya dikuatkan sedikit. Ya, oke, baik. Nah, saya bilang kepada dia, lakukan yang baik kepada dia. Tes, kurang baik. Tes satu, ya oke, udah, baik. Lakukan yang baik pada dia. Firman Tuhan katakan, kita hendak menghukum dia. Orang yang berbuat jahat kepada kita, kita mau hukum dia. Kita mau buat dia tidak bisa tidur. Kita membuat dia terus gelisah dalam hidupnya. Kita membuat dia menjadi terdakwa yang harus mengerti bahwa dia sedang bersalah. Dunia akan membuat hal yang negatif kepada dia. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak. No way the believer can do the harm thing to the friend. Nggak bisa. Firman Tuhan katakan, taruh bara api ke kepalanya itu. Taruh bara api ke kepalanya itu. Kalau ditaruh bara api ke kepalamu, maka itu akan membakar kepalamu dan kau tidak akan pernah bisa tidur. Engkau tidak akan pernah bisa nyenyak. Kau tidak akan pernah bisa aman. Karena engkau akan digelisahkan bara api itu terus. Dan firman Tuhan katakan, bara api itu adalah berbuat yang baik kepada musuh kita, kepada orang yang membenci kita. Itulah ajaran Yesus kepadaku. Itulah ajaran Tuhan yang menyelamatkan itu. Karena Allah itu adalah Allah penyelamat, pembebasan, pembebasan dari kelaliman. Dua yang dikatakan di sini, melepaskan tali-tali kuk, saudara. Nah, Allah itu adalah pembebas, the Savior. Dia pembebas. Oleh karena itu saya selalu bebas. Saya tidak pernah takut dibenci oleh orang lain. Saya tidak pernah takut menjadi sasaran orang lain. Saya tidak pernah khawatir diapakan oleh orang lain. Nah, saya punya sistem dalam hidup saya. 45 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Tidak pernah satu kali pun saya berusaha untuk membenci orang lain. Marah pernah. Yesus saja marah kok. Ketika dia buat kocar kacir semua orang yang jualan di bait suci itu. Kata orang itu bukan marah. Saya katakan itu masalah psikologis. Sudena sameja ipatunggalikon. Aka biru-biru isi pake. Dakola soni dope, sistematis dope bain mana. Ibu imana tali, ilibas imana sudena sini. Sona siar dope huida. Ubai soni tuhamu. Tapi Yesus melakukan itu. Tapi dia tidak membenci orang lain. Dia hanya memberikan koreksi yang sangat keras. Hamba Tuhan bisa memberikan koreksi, tetapi tidak didasarkan kepada dendam, tidak didasarkan kepada kelaliman, tidak didasarkan kepada kuk perhambaan, tidak didasarkan kepada kuk rasisme yang tersembunyi. The hidden racism. Hidden racism.
rasisme yang tersembunyi, rasisme rohani. Dan saya melihat dengan mata kepala saya itu, bagaimana salah satu suku bangsa merasa dia lebih tinggi dari suku bangsa yang lain. Bagaimana pula inferioritas dari suku bangsa yang lain melihat suku bangsa yang lain. Orang Batak berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi pendeta besar untuk suku-suku yang lain, karena they hidden inferiority because he faced the hidden racism from the other people. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, gereja ini akan kita bawa kepada kebenaran firman Tuhan, bukan kepada kebenaran firman Tuhan yang kau pikirkan sendiri. Karena the Bible is based on the holistic. Tidak ada satu ayat dalam Alkitab itu pun yang independen, berdiri sendiri. It is interconnected with the other verses all over the Bible itself. Dan nggak bisa engkau membangun sebuah doktrin oleh karena satu ayat di dalam Alkitab itu. Kau cabut satu ayat, kau buat doktrin dari situ. Cabut satu ayat, kau buat doktrin di situ. Ini dia orangnya. Dia pikir Tuhan sudah senang karena Tuhan sudah dibela. Ibadahnya diteruskan, selebrasinya diteruskan. Tapi Tuhan berkata, it's not based on the truth. Every congregational activity based not into the truth is not a worship. Tidak, saudaraku yang kekasih Tuhan. Setiap penyembahan yang dilakukan tidak didasarkan kepada kebenaran, itu bukan penyembahan. Itu sebabnya Yesus mengatakan, saatnya engkau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Apakah kebenaran? Kebenaran adalah holistik. Sebuah kebenaran dari firman itu sendiri. Bukan kebenaran yang kau labelkan menjadi kebenaran, but is not really the truth itself. Terus, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Praktikal. Sesuatu yang kau praktikkan. Ada orang miskin kau bisa tolong dengan cara apapun itu. Memberi nasihat, memberi modal, memberi kesempatan. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Supaya engkau memberi mereka makan yang lapar. Onatong las dorohang dapat idahna gratis. Semakin engkau memelihara hidup di sana, saudaraku yang kasih. Mololawa tu gereja ni halak, pertoro 50.000 hubain. Sedangkan di gerejaku 50.000 duruk. Nakingan alaidok kurang ahado garyon. Panitia, hubuat sude nekat tuki, ulala lobi 5 juta. Ma joham mungkin uang jalan mundur dia baik. Upat ture-ture na budari. Ale dok kurang. Mang natoho 100 juta mana ma papoto-poto. I want to do a practical things. Saya ingin melakukan sebuah hal yang praktikal dalam hidup saya. Mungkin dalam faktanya saudaraku yang kekasih sama Tuhan lain. Tetapi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, apa yang kau lakukan dalam hidupmu itu adalah melakukan hal-hal yang praktis. Kau rendahkan, kau tinggikan pun pernyataannya itu untuk sebuah hal yang kau lakukan tidak bersoalan. Melalui batu samosir,
nga isi panggang, isi saksang na ano guardiaman, saksang na jinal jalan na geleng-geleng mana labok, isasap ate, imatong isasap gelekian, song bubur jagali, hinasak, hinasak, adong na hinasa isi, adong na pinanggang, adong na pinadar, macam isi, ijo mahami, amang masuk mahita tu jauh. Ayla marhuwa nang sa manggadok kita. Alena di si lengkap sudah. 8 macam, 10 macam. Alay rokok kalahi manggadok. Molo tugu tanami manggadok mahita betul-betul holak gadok buelean isi. Alana mulai utanami na jolo sobura pe sonido unang atrason na mekelho ipar sobura pe manggarong ko kan molo marmea mana nadang ijowi mangan do isi marmea min na do apengi boto anak naudot to jolo igadong ido ano pe mangan molo mangan jamono jamopak ngay gadongyo asay ipabos ryo nakpagudak kuidah ni alno ni alang molo jamono molo mangan nakpalijuin na haping ibo to da nahidot tong nong mangan ka ebang ngawnak kanatoras no Roma lay mangan matong to Roma bapak no ni song laban maggarong ay persudah disipangan oniro persain dak perbutong nga salilik so habis durungi saudara yang sama Tuhan think the practical thing coba pikirkan itu mulai mencoba berusaha yang praktek ya tiki mangulu inata dakya hudok tu si I love you. Di mana pe dakya dok ni I love you. Maila di mando I love you. Nuaing buat terolo mando I love you. Ala nang asing jangan nak dangi. Ang dah dakya dok ni. Maila di ba madohi. Ala nak siya hudok I love you tu si ibote mana ro na huwa holong imana. Penuh doholong ni rohaku di secara praktek tu sih. Praktek. Sudena sa hepekku hepeng ngadui. Sudena sa hepeng ngadui. You should do the practical thing in your life. Kau harus lakukan itu. Kau harus perbuat itu kepada suamimu, kepada istrimu. Pikirkan itu yang praktikal. Membuat program, kata tema kita ini, meningkatkan program yang bersifat pelayanan praktikal. What you can give to your congregation. What you can give to your people. Apa yang bisa kau berikan. Khotbahmu, khotbah yang praktikal. Harus sehat. Kalau tidak sehat khotbahmu, maka mereka akan sakit. Sakit rohani, kebencian, kecemburuan. Ya. Pikirkan hal-hal yang praktikal. Khotbah yang dilihat jauh lebih efektif daripada khotbah yang didengar. Praktek-praktek kehidupan. Anggo jol masongoni. Meloro halak mangat tu jabuna. Sialang na tu pamahita inaido. Ale mololawi mana tu jabuni halak. Itu marjamita ro disi. Anggo hita kana porsioni kubuas do hita mangalian.
Ale moloro halat tu jabuna. Siang nana tu pama. Bawa tes paik do tu pabai. Meni inum si. Nidor guhan. Nah boy. Kau harus berpikir yang praktikal dalam hidup. Inatan inadak pala botei martamu ya. Alai wajari martamu. Sono do martamu ini. Ale jol mahuida dak sono ni na imana mai. Kita sing. Ala na mangan mangulu ala ni tamu ini halak dulu. Ijabu ni umakku mulai dak dana hau. Partor 20-30 halak sadari ilan umakku mangan. Dak ya pubus sam. Ala na tiki jabu nami disiapkan. Jolok ni terminal. Jadi sudah nasa mobil na jolok. Dang boy langsung. Siap baligi 2 hari do mobil di sana. Pagi do sore. Molo pagi saat mai jam sada. Jam sada dang adong be mobil tu Medan. Nga habis. Oleh jado 12 ay tolu do of gams man nabakti. Kolanido. Na terakhir opya adong Roma-Romas, adong Santar Express do lain. Na jolo la sada. Sa Toba si Bulbuali. Molo sanga sa Siboga manang sa persuburan, manang sa Sipahuta. Daksahat itu Medan ola ni syatare. Marsugot nama manugut tu syat. Yeko singgah do di Jabunami, sudena porsea, mangan. Ya do jam 11, jam 12 malam, isuro mano ona manakuk mano. Buat jo mano kinawan, kaya kumabuat ini. Buat mano. Ay mana penga sambil murut na malayani o. Laksitong beto ho bumbunay. Ay waka jam 1 pagi mga lopa. Anong nga doha mo daw go pinangin na dotong ko na joloy. Naksong-sonari nga gudang. Restoran. Na jolo da nga dong restoran didi. Ebet peswado. Praktikal petakostawan na pinabalgan ni hal-hal na praktek gon, na praktikal. Malalaw kami na jolo mardalani 20 halat, 30 halat. Coba jopat ditay, dang ulumat tamuhe, itor situay doy, jam namin patawa mangin na. Mang natuho, na irohan na udang minutay, alay, Roma paditay, jam namin do, inapadito mato. Alana, gabi tibur no kualitas ni situa siapa dita. Karena dia memikirkan hal yang praktikal. Sampai mangutang. Ya ulau do padita si morakir, padita si obing do saragi. Jadi acik ma satta bisiube unna nasida. Isomma dak sangat akong luluat tamang na dia. Masuk mahami tujabui. Ay dia guri iladang ko ma. Bah atok na satok keduhami tu belakang ina, lama tu belakang. Roma ina tahun turi hobasi ma. Dang woto kami. Wigi kami pas tu belakang kami dok ma. Tu anak naon. Jalo jo susu sakudian ina. Sakaleng ina. Ro anak naon dang ulo ina. Masa dang ulo. Halap jo sokir rone amata sek jenison. Aw sek jedope tiki. Amata sek jenison. Lao jo. Adang ulo. Masa lang aw jugul mon. Sinatuari peso tabayar robe. Oro adong go rotok padita nasing rona tuari terpaksa saya minum susu karena ya saya tahu memang itu agak sukar memberikan susu kepada mereka, tetapi that's a practical things to be done. Itulah hal yang praktek yang bisa saya lakukan, kecil saja itu. Jalan kakilah kami lebih daripada 10 jam, lapar sekali. Pas jam 3 kami sampai di sebuah pondok. Ketika masuk ke dalam pondok itu, saya pendeta Sihombing, pendeta Saragi, pendeta Santuri, pendeta semua di Pulau Nias. Jalan kaki 12 jam. Tidak makan, tidak minum. Masuk pondok. Terus pendeta Arepa bilang, "Pak, ini pondok bukan Pentakosta. Nggak apa-apa, kita duduk saja.
Kami punya uang. Saya lihat ada digantungkan di situ tempat membuat martabak. Martabak kecil-kecil itu. Kadang-kadang 1 kali seminggu mereka membuat martabak kepada orang-orang yang lewat saja. Saya pergi, ada adik-adik di situ. SD. Fotonya nggak tahu di mana itu. Sampai saya foto. Ketika kami masuk, saya bilang sama si Jega, terjemahkan, kita ini pendeta-pendeta yang sedang lewat. Menumpang saja duduk di sini sebentar. Lalu disuruh kami duduk. Jadi tiba-tiba saya dengar ada ini umur 3 kelas 3 SD. Sedang menangis-nangis. Terseguh-seguh di belakang. Saya panggil si Jaga, kenapa dia menangis? Saya pikir karena kami masuk. Lalu Jaga pergi, lalu dipanggil ke depan kami. Terjemahkan, saya bilang, kenapa dia nangis? Saya buka dompet saya mau kasih uang. Dia makin menangis, dia bilang. Apa Jaga dia bilang? Ditanyalah. Anak ini berkata, bapak saya di ladang, mama saya di ladang. Jadi, nanti bapak saya akan pukul saya. Kenapa? Karena saya tidak bisa memberi apa-apa sama tamu saya. Saya sampai menangis. Dia BNKP, bukan Pentakosta. Terus si Jega bilang, bikin idanu auhu saja katanya. Nanti bapak marah sama saya. Jadi apa yang ada? Yang ada hanya gae saja. Pisang. Datang pendeta Sianturi. Tolonglah dia supaya dimasak pisang itu. Supaya dikasih sama kita. Maka dimasaklah pisang itu. Kira-kira kami tunggu setengah jam. Lalu itulah dibagi-bagi kepada kami. Dan saya tidak pernah lupa mendoakan itu perempuan. Hal yang besar, no, that's a small thing. Hanya pisang saja, 2 biji saya makan. Saya berkata kepada Tuhan, apa yang diberikannya kepada orang kecil ini Tuhan, kau harus ingat itu. Jangan lupakan itu Tuhan. Ketika kita menjadi orang pendoa-pendoa yang hebat, ketika kita mencoba, saudaraku yang sama membuat agama kita hebat, tapi agama tanpa hati. Semua dengan rasional, pertimbangan-pertimbangan. That's religion without heart. It's not good at all. Everything you do in your own religion should be based on your heart. Teruskan. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Maka jikalau engkau melakukan hal-hal yang praktikal ini, pada waktu itulah kau akan memanggil Tuhan. Aku nggak tahu caranya engkau memanggil Tuhan. Hanya dengan bahasa yang sederhana, hanya dengan selebrasi yang kecil yang dapat kau lakukan. Hanya dengan berinjak-injak saja, atau mungkin dengan hanya air mata saja, maka Tuhan akan mendengarkan itu semua. Karena semua doamu itu menjadi indah dan harum, karena engkau alaskan kepada hidup kekristenanmu. Saya tahu bahwa kita tidak diselamatkan oleh apa yang kita perbuat. Kita itu menolak doktrin legalisme. Legalisme itu adalah perbuatanmu lah yang akan melepaskan engkau. Seperti yang sudah dikelola oleh dunia ini. Saya tahu keselamatan kita itu datang dari anugerah. Tapi saya harus beritahu kepada saudara. Anugerah itu membuat kita berbuat baik. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Keselamatan itu kita harus bayar. Secara praktikal, memikul salib itu adalah memikul semua beban yang harus diberikan kepada saya.
Kalau beban itu adalah beban yang sangat berat, Tuhan akan tolong. Kalau beban itu adalah beban yang ringan, saudaraku yang kasih sama Tuhan, itu bahan praktikalmu, bahan pengalamanmu. Bagaimana engkau akan memulai dan mengakhiri seluruh pekerjaan yang Tuhan berikan kepada engkau dengan baik. Haleluya. 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 Nah, cobalah praktekkan itu dalam hidupmu, dalam pelayananmu. Maka akan timbul fajar kepada engkau. Fajar, saudaraku, adalah sebuah kepastian, walaupun itu baru permulaan. Fajar adalah sebuah kepastian, walaupun itu bukan terang benderang. Fajar adalah sebuah harapan yang baru timbul, tetapi dia mempunyai rentang tengah hari sampai kepada maksimalitasnya. Dan kemudian, saudaraku, kau akan merasakan semua terang benderang dalam hidupmu itu. Fajar adalah sebuah sinar sebercik yang nampak di ufuk timur itu, saudaraku. Tetapi engkau akan tahu seluruh lingkaran hidupmu akan diteranginya sebelum engkau dipanggil Tuhan dari muka bumi ini. Haleluya. Haleluya. Saya bukan takut mati, saudaraku yang kasih sama Tuhan. Oleh nama norohon nama suatu kenai. Menggunakan waktu yang ada padaku, itu saja. Umur saya sudah 70 tahun dan orang berharap saya matua mahamu. Yang matua. Engkau sesak napas. Panjang umur sesak napas. Tonggo. Dak si taono, ni dak tertau nih. Saya percaya engkau bisa melakukan itu. Teruskan. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Jangan gunakan ini. Mulai memfitnah orang lain. Melabelkan sesuatu yang buruk tanpa fakta. Melabelkan sesuatu yang jahat kepada orang lain tanpa dasar, saudaraku yang kasih sama Tuhan. Hindarkan itu dari hidupmu. Kau bisa mengkoreksi orang. Kau bisa memberikan data kepada orang. Kau bisa memberikan ekspresi kepada orang. Tapi memfitnah jangan. Karena kalau engkau memfitnah maka itu menjadi takaran yang kau lakukan kepada orang lain. Dan Yesus mengatakan, takaran yang kau takarkan kepada orang lain akan ditakarkan kepadamu kembali. Sehingga saya tidak mau memfitnah orang lain. Saya harus tahu dulu, begitukah. Jadi ketika Pak Sekretaris kita ini, Sekjen, mengatakan kepada saya, "Wari weko no 45 tahun ini. Tulu hari do piau jadi Sekjen, nggak stresau," katanya. Karena dia berhadapan dengan persoalan. Dan persoalan itu bukan datang dari neraka, tapi dari surga. Ada penghuni-penghuni surga yang membuat persoalan dan masalah ini. Pendeta-pendeta yang sudah berpengalaman. Pendeta-pendeta yang pintar berkhotbah. Pendeta-pendeta yang pintar menilai. Pendeta-pendeta yang mampu menganalisis. Pendeta yang melakukan segalanya. Inilah yang harus diselesaikan persoalannya. Jangan lagi engkau memfitnah orang lain. Janganlah engkau membuat yang buruk kepada orang lain. Pun janganlah engkau memecahkan cermin karena mukamu buruk ada di sana. Tetapi koreksilah, lihatlah, perbaikilah. Ada sesuatu yang harus kita lakukan dalam pelayanan kita. Cobalah engkau perbaiki dengan baik. Engkau perbaiki dengan luas. Terus, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tidak perlu engkau berdoa untuk itu karena itu akan datang sendiri. Haleluya.
Akan datang semua fajar dan menyingsing, kemudian sinar matahari yang terang benar. Akan datang semua kebaikan-kebaikan itu akan mengikuti engkau. Tuhan akan tolong kau berjalan tanpa kau minta pun. Tuhan juga tidak tahu atau tidak mau supaya engkau teriak-teriak tok seperti Musa kepada dia. Sebenarnya Tuhan ingin Musa itu melakukan saja apa yang perlu dilakukannya tanpa teriak-teriak. Sehingga Allah berkata kepada dia, wahai Musa, kenapa engkau teriak-teriak kayak orang seperti itu? Nah, semua itu akan berjalan lancar. Di gereja Pentakosta Indonesia ini saya lihat orangnya biasa-biasa saja. Tapi semua anaknya, ada yang sarjana, ada yang polisi, ada yang bahkan saudaraku yang kasih sama Tuhan, tamatan akademi ini, akademi, ada yang sudah keluar negeri dan lain-lain. Karena kalau fajar menyingsing, tidak ada yang bisa membatalkan itu. Haleluya. Dan sudeo nak kapartamu ya kana burju. Nah, bukan orang-orang yang hebat luar biasa, tapi hanya sekedar melakukan hal-hal yang praktikal, hal-hal yang praktek, yang bisa. Satahu aek tu anak kokon, satahu aek tu dana name meton, nama ngeliat tua udah. Praktikal saja, saudara. Bukan kau harus gali sumur untuk memberi minum 1000 orang. Tetapi praktekkanlah itu kepada istrimu, kepada suamimu, kepada pendetamu, kepada gurumu, kepada siapa saja, sintua, kepada sesama kaum ibu, kepada kaum sesama kaum bapa. Karena saudaraku yang kasih sama Tuhan, uniformitas itu baik, tetapi uniformitas kalau tidak diikuti, didasarkan kepada unitas. Jadi uniformity, saudaraku yang itu hanya seragam saja. Tapi unity, saudaraku, itu datang dari hati. Haleluya. 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 Ada ngede na hukarang nakingan. Iya deho kalahon. Au pingaliling na kwe dehon. Alai hukarang one dehon, memang lagi susah doa. Lagi susah doa udah inat tanahinan. Lau jubilium udah kukarang mau natenik. Kukarang maede. Jong kamu. Ede hojo stokin. Ato nga jam 5 hitam mulak. Mga do hitam na sude. Haleluya. Si buat na mana be. Dah pada dehaido. Tahu kalian itu tadi? Lanjut. Hah? Lanjut. Ya. Tahun berapa saya karang ini? Saya tulis. Tahun berapa? 90 ya? Jubileum pertama. Jambore ya? Jambore 2004. Jambore pertama tahun berapa itu? 2004. Dan hidupku galau pada waktu itu. Hidup saya sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Lalu saya katakan sama istri, kami akan mencoba untuk membuat sebuah lagu. Kulihat bentang waktuku sama dan berkabut. Siapakah yang kuasa menghantarku? Ku pasrah hanya padamu. Tolong pulihkan dayaku, bagaikan taman di alih sungaimu. Terangmu terbit atasku, hapus gelap hidup.
lagi sorak-sorak. Hanya Kau Yesusku, hanya Kau Tuhanku, sahabat dalam sukacita hidupku. Hanya Kau Yesusku, hanya Kau Tuhanku, sahabat dalam sukacita hidupku. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kita selalu punya fase-fase kehidupan. Dari satu dimensi kepada dimensi yang lain. Dalam satu fase berbeda-beda dimensi. Dalam satu dimensi ada banyak fase seperti itu, saudara. Kecuali engkau punya prinsip untuk tetap melakukan hal-hal yang terbaik walaupun itu sangat sulit, sangat sukar. Pada saat itu kami sama sekali tidak punya apa-apa. Tidak ada uang, tidak ada duit, utang banyak. Karena waktu itu istri saya sakit dan saya tidak pernah mencoba untuk mencari dari siapa saja. Dan saya hampir orang yang terjatuh. Dan saya pikir kalau Tuhan tidak tolong saya tidak akan mungkin bangkit lagi. Ya. Dan saya berkata, saya hanya pasrah kepadamu. Saya hanya pasrah untuk berjalan bersama dengan Kau, tolong aku. Kau beri kekuatan kepadaku untuk mengangkat beban. Nah, saya tidak berkata kepada Tuhan, jangan berikan beban ini kepadaku. Nah, beban itu berat. Bagaimana semua tantangan hidup itu datang kepada kita sebagai hamba Tuhan. Kita bagaikan pohon mangga yang berbuah baik, tapi menjadi sasaran lemparan orang lain. Justru karena ada buah yang baik, yang indah, enak, manis, maka engkau menjadi sasaran tembak orang lain, saudaraku yang kasih Tuhan. Nah, hanya Kau Yesusku, hanya Kau Tuhanku, sahabatku, dalam hening gang gelap gulita hidupku. Walaupun mataku tidak melihat terang sedikit pun di sekitarku, tetapi hatiku terang benderang bahwa Kau ada Yesus hadir dalam hidupku, hadir dalam jiwaku. Saya melakukan praktek-praktek itu. Saya tetap berkhotbah, saya tetap pergi, walaupun saya tahu saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Walau nanti hepeng jalan-jalan seddo pesen, majalang ope singgu iba. Mula majalangi iko malode iba, olah na iba di sono, olah ni jalan itorni ngodo tangani. Sonang madabu. Ay mula sanga madabu limpulon, limpul guara, itor marguling-guling imana, solok musay mana, di lantai papani, itong atonganay, majukiton na maulan. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, do your practical things every day. Haleluya. Lakukanlah apa, pikirkan itu apa yang bisa kau lakukan. Kadang-kadang saya senyum saja melihat ibu sekjen yang tua ini. Melihat sekjen yang suka membagi-bagi uang kepada orang-orang lain. Dan juga suka membayar minuman orang lain di kede-kede. Walaupun dia tidak kenal. Bagi ibu sekjen itu pemborosan, selalu marah. Toh habis sono na menokeping, sudah namain. Tapi bagi saya lihat itu adalah buah imannya yang praktikal. Haleluya. Itu bukan didasarkan kepada kebodohan, bukan didasarkan kepada kedunguan, tapi didasarkan bahwa dia mempunyai buah praktikal dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, kau sebagai hamba Tuhan,
Pikirkanlah hal-hal yang praktikal dalam hidupmu. Apa yang bisa kau lakukan hari ini? Apa yang bisa kau perbuat kepada seisi rumahmu? Tanggung jawab yang sebesar, tanggung jawab yang sangat luar biasa pada orang lain, kepada siapa saja. Biarlah kuasa roh Tuhan menaungi hidup saudara. Dan kuasa roh Tuhan dengan leluasa dan bebas memberikan nasihat kepada hidupmu, menjaga, merawat dan memelihara, mengantar kau dari satu dimensi kepada dimensi yang lain, sehingga disempurnakanlah semua pelayananmu. Dan jemaatmu akan mendapat berkat oleh karena doa-doamu. Jemaatmu akan mendapat kebaikan oleh karena hal-hal yang praktek yang kau lakukan. Dan jemaatmu akan mendapat pembukaan tingkap di langit, pencurahan penangguhan yang luar biasa, sehingga jemaatmu akan tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena engkau adalah hamba Tuhan yang praktikal, yang melakukan segala hal nyata dalam hidupmu. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.